إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sebagai seorang mukmin mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terkait dengan ketentuan Allah? Tidak lain adalah seorang mukmin harus menanamkan pada dirinya sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti husnudzon kepada Allah? Yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang Allah tabaraka wa taala tetapkan, terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala tentukan berlaku pada diri hamba tersebut. Dengan kata lain, seorang mukmin harus menanamkan keyakinan yang kuat terhadap Allah tabaraka wa taala atas konsekuensi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang takdir Allah, kalau kita berbicara tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat dari dua sisi. Kalau dilihat dari sisi manusianya, maka takdir dibagi menjadi dua, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan bila dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menentukan takdir tersebut, maka semua takdir Allah, semua ketetapan Allah, semua ketentuan Allah adalah baik. Sebagaimana bentuk konsekuensi salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hakim. Zat yang mempunyai banyak hikmah terhadap semua ketentuan, terhadap semua keputusan dan ketetapan yang Allah berlakukan bagi alam semesta ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara terkait tentang sisi manusianya, yaitu manakala kita lihat pada sisi manusianya, ketentuan Allah, takdir Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril terkait tentang masalah iman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari
khairihi wa syarrihi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari malaikat Jibril terkait tentang masalah iman, beliau pun menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila seorang itu telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, bila seorang telah mengikrarkan dirinya bahwa dia beriman kepada Allah dan semua rukun-rukun iman, maka dia terkait dengan takdir Allah harus senantiasa menguatkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia harus selalu husnudzan kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Lalu bagaimana contoh-contoh penerapan husnudzan terkait dengan takdir Allah yang baik ataupun takdir Allah yang kurang baik? Tapi sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya kenapa perkara husnudzan itu harus kita tanamkan. Karena ingat, semakin kuat husnudzan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala menunjukkan semakin sempurna imannya kepada Allah. Dan sebaliknya kaum muslimin, semakin tipis husnudzannya, semakin kurang perasaan yakinnya kepada Allah, bahkan suudzon, buruk sangka kepada Allah, menunjukkan kondisi iman hamba itu kepada Allah sesuai dengan kondisi hatinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala sebutkan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah tabaraka wa taala, saya sesuai dengan prasangka hambaku dan aku akan bersamanya selama dia mengingatku. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini menunjukkan keimanan seorang hamba kepada Allah manakala hamba itu kuat dalam husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin, agar iman kita itu kuat, agar iman kita itu terjaga dari kekeroposan, dari penurunan, dari sikap-sikap yang menghantarkan kepada kemurkaan Allah, maka kita harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk husnudzan kepada Allah manakala hamba itu menghadapi takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang pertama kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang hamba manakala menghadapi takdir Allah yang baik, yaitu hamba tersebut harus meyakini bahwa kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, kebaikan-kebaikan yang dia rasakan dalam hidupnya, itu merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudahan segala urusan, dilancarkan dalam mencari rizki, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan istri yang salehah, anak-anak yang saleh-salehah. Bentuk husnudzan seorang hamba kepada Allah harus senantiasa meyakini itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman, mempunyai nama Ar-Razzaq. Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat, memberikan rizkinya kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang ada di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Maka seorang hamba harus meyakini ini adalah rizki dari Allah tabaraka wa ta'ala.
sehingga manakala kita meminta rizki, meminta kemudahan, meminta nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah, tidak kepada makhluk, tidak bergantung kepada pimpinan, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi bergantungnya kepada Allah Tabaraka wa taala, Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kemudian contoh yang kedua kaum muslimin dimuliakan Allah, terkait dengan husnudzan seorang hamba menghadapi takdir Allah yang baik, bahwasanya Allah Tabaraka wa taala ketika menentukan takdir yang baik pada diri hambanya, Allah menginginkan hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya digunakan untuk beribadah kepada Allah semata, bukan justru malah digunakan untuk berbuat penyimpangan, bukan untuk digunakan menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tabaraka wa taala sangat senang kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Siapa hamba ini yang bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang belum hamba itu rasakan dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita singgung bahwasanya ketika Allah menentukan suatu takdir yang baik, Allah inginkan hamba itu menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, dan inilah bentuk syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba itu meningkat ketaatannya, semakin hamba itu meningkat imannya, semakin hamba itu meningkat kualitas takwanya, menunjukkan kesyukuran hamba itu kepada Allah semakin kuat, dan Allah Tabaraka wa taala akan mensyukuri terhadap kesyukuran hamba tersebut atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian contoh yang harus ditanamkan pada diri seorang mukmin dalam sikap husnudzan kepada takdir Allah yang baik. Sekarang bagaimana contoh menghadapi takdir Allah yang buruk ataupun takdir Allah yang jelek? Ingat kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah takdir Allah yang buruk itu dilihat dari sisi manusianya, bukan dilihat dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Artinya bahwasanya ketika manusia menghadapi atau merasakan sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang tidak dia harapkan, maka di sisi manusia, maka kejadian tersebut adalah sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Oleh karena itulah, supaya tidak terjatuh pada suudzon, tidak terjatuh pada kekufuran kepada Allah dengan buruk sangka kepada Allah, maka hamba harus menguatkan kepercayaannya kepada Allah tatkala menghadapi peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang tidak dia harapkan. Dan ini jamaah, kita lihat banyak sekali kaum mukminin, banyak sekali saudara-saudara kita manakala mendapatkan takdir yang tidak baik menurut dirinya, maka dia pun ingkar kepada Allah dengan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Allah enggak adil, Allah enggak kasih, Allah begini-begini dan seterusnya, yang intinya buruk sangka kepada Allah. Dan ini merupakan tanda kekufuran dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk kita sampaikan bagaimana bentuk husnudzan kepada Allah manakala hamba itu menghadapi takdir Allah yang tidak dia inginkan. Yang pertama adalah bahwasanya Allah manakala menentukan sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh hambanya, ingat bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala menentukan suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh hambanya. Ketika hamba itu adalah termasuk hamba yang beriman, maka tidak keluar dari dua kondisi, yaitu Allah ingin mengingatkan hamba itu karena perbuatan-perbuatan dosanya, perbuatan-perbuatan kesalahannya. Oleh karena itulah ketika kita menghadapi peristiwa, kondisi ataupun kejadian yang tidak kita inginkan, maka ingatlah ini semua karena perbuatan dosa,
kesalahan yang saya lakukan selama ini kepada Allah, sehingga Allah inginkan dengan peristiwa itu hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dirinya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika Allah menentukan sesuatu yang tidak baik, Allah inginkan hamba tersebut bersabar atas kejadian dan musibah yang dialaminya. Ingat, ketika hamba itu bersabar, Allah sempurnakan pahalanya bagi hamba itu di dunia sebelum akhirat. Inilah kaum muslimin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sebagian contoh tentang husnudzon seorang hamba terkait dengan takdir Allah yang buruk, yaitu Allah menginginkan kita bertobat kepada Allah atas peristiwa itu karena hal itu terjadi karena sebab dosa kita. Dan yang kedua, Allah menginginkan diri kita bersabar dan mengharapkan pertolongan Allah, bergantung sepenuhnya tawakal kepada Allah, yang itu nantinya akan berbuah kesempurnaan pahala yang Allah berikan kepada hamba itu di dunia sebelum di akhirat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzambil khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.